Teman-teman tahu tidak narasumber hari ini? Narasumber kita hari ini adalah orang tua murid yang luar biasa. Kalian tahu? Namanya Bapak Robertus Dono Harsoyo, Papa kelas 6A. Anak-anak semua, selamat pagi, berkah dalam. Selamat pagi, berkah dalam. Selamat pagi, berkah dalam. Selamat pagi, Pak Polisi. Ya. Selamat pagi, Pak Polisi. Tolong ini dihafalkan, ini rambu-rambu. Ada peringatan, ada larangan, ada perintah, dan ada petunjuk. Rambu-rambu peringatan itu warna dasar rambu-rambu kuning. Gambar petunjuknya itu hitam. Ada tikungan ke kiri, ada tikungan ke kanan, ada belok ke kiri, belok ke kanan, jalan zigzag ke kiri, jalan zigzag ke kanan, kemudian jalan berliku, turunan, tanjakan, menyempit kiri kanan, menyempit sebelah kiri, menyempit sebelah kanan. Itu diingat-ingat. Rambu-rambu peringatan warna dasarnya itu kuning. Gambar penunjuknya hitam. Nanti kalau adik-adik jalan dengan mama, papa, dilihat. Oh, yang warna kuning itu rambu-rambu peringatan. Kemudian kita masuk ke rambu-rambu larangan. Nah, rambu-rambu larangan ini dilihat, kalau jalan-jalan lihat. Kalau warna merah itu pasti rambu-rambu larangan. Ini kendaraan gandengan tidak boleh masuk, dilarang stop, dilarang parkir, dilarang belok ke kanan, dilarang belok ke kiri, dilarang putar balik, dilarang menyalip, dilarang bunyikan klakson. Yang trompet ini klakson. Nah, dilihat kalau pas jalan-jalan, kalau ada rambu-rambu yang merah itu namanya rambu-rambu larangan. Rambu-rambu larangan tidak boleh. Kayak ini sepeda disilang, berarti sepeda tidak boleh masuk. Kemudian gerobak disilang, berarti gerobak tidak boleh masuk. Jangan bingung adik-adik, antara S dicoret dengan P dicoret itu berbeda. Kalau S dicoret itu dilarang stop. Pengertiannya apa? Walaupun masih ada sopirnya, berhenti tidak boleh. S dicoret itu dilarang stop, berarti dilarang berhenti. Dilarang berhenti. Kalau tetap berhenti berarti melanggar undang-undang. Kemudian yang P dicoret itu namanya dilarang parkir. Parkir itu pengertiannya mobil berhenti, sopir turun dalam waktu di atas 5 menit, itu sudah dikatakan parkir. Paham ya adik-adik? Jadi tentang rambu-rambu larangan ini dipahami. Nanti kalau jalan-jalan lihat ada yang warna merah, berarti itu rambu-rambu larangan. Kemudian yang ketiga itu rambu-rambu perintah. Rambu-rambu perintah itu warna dasarnya biru. Kemudian rambu petunjuknya warnanya putih seperti di gambar ini. Rambu-rambu perintah. Perintah untuk lingkaran ini harus melingkar dulu. Ini jalan harus yang dilalui lajur sebelah kiri, lajur sebelah kanan. Kemudian perintahnya apa? 60 km/jam. Kecepatan maksimal itu 60 km/jam. Jadi rambu-rambu perintah itu ada gambar pesawat itu 100 meter. Wah, bandara. Jadi mendekati bandara. Ini rambu-rambu perintah. Terus ada kalau dulu masih ada telepon umum box itu ada telepon. Wah, ini mendekati telepon umum ya. Itu adik-adik. Jadi rambu-rambu perintah itu
warna dasarnya biru. Nanti kalau jalan-jalan melihat rambu-rambu yang berwarna biru, itu namanya rambu-rambu perintah. Ya. Kemudian lanjut, kemudian rambu-rambu petunjuk. Ini biasanya kalau masuk ke tol itu pasti lihat petunjuk. Kalau yang coklat ini untuk wisata, 500 meter tempat wisata ini petunjuk. Jadi rambu-rambu petunjuk itu memberi petunjuk arah kemana. Banyak ini ada yang Bekasi, kalau di sini exit tol Jatingaleh, Krapyak itu pasti warnanya hijau. Pernah lihat enggak adik-adik? Pernah. Jadi rambu-rambu pernah di ujung tol itu pasti ada warna hijau besar, exit tol Gayam Sari, Serondol itu ada. Itu rambu-rambu petunjuk warnanya hijau. Jadi ini macam-macam rambu-rambu, ada 4. Yang pertama peringatan, rambu-rambu larangan, rambu-rambu perintah, dan rambu-rambu petunjuk. Warna dasarnya kuning, merah, biru, dan hijau. Sampai di sini paham adik-adik? Masih ingat? Ini dasar rambu-rambu ini bermanfaat sampai adik-adik nanti tumbuh dewasa besok saya bekerja, dan rambu-rambu ini belum ada perubahan, warna dasar belum ada perubahan dari dulu sampai sekarang masih tetap. Jadi tolong diingat-ingat, warna peringatan itu kuning, larangan itu warna merah, perintah itu warna biru, dan petunjuk ini warna hijau. Ini dasar kita untuk melakukan tertib berlalu lintas. Jadi kalau mau tertib berlalu lintas, biar lalu lintas tidak semrawut, biar gampang diatur. Nah, inilah dasar kita untuk belajar tertib berlalu lintas, bersopan santun di jalan. Nah, dasarnya ini. Saya terima kasih sekali diundang Bu Ika ini untuk mengajar literasi tentang rambu-rambu, karena ini penting sekali untuk penting Pak. Betul. Jadi semua dasarnya kita berlalu lintas dasarnya dari rambu-rambu ini. Itu di luar negeri juga warnanya gitu Pak? Kalau di luar negeri beda Ibu, beda. Oh beda. Jadi kan sesuai dengan undang-undang yang berlaku di sana, karena kayak di Belanda itu kalau di sana tuh pelangnya itu warna putih, warna dasarnya. Tapi kalau di Indonesia dari Sabang sampai Merauke sama. Oke. Kalau di luar negeri punya kebijakan dan inovasi sendiri kalau di luar negeri itu. Kalau nggak salah itu ada yang warna kuning, ada yang warna putih. Oh iya. Tapi kalau di Indonesia sama dari Sabang sampai Merauke. Itu adik-adik. Jadi rambu-rambu ini tolong dihafalkan. Nanti saya kasih pertanyaan. Jadi kita lanjutkan saja. Untuk tugas-tugas kepolisian, selain tugas lalu lintas, itu ada tugas kepolisian baik yang berseragam maupun yang tidak berseragam. Di kepolisian tugas untuk pencegahan COVID itu sangat luar biasa. Jadi Pak Polisi itu sangat sedikit istirahatnya karena volume pekerjaan untuk pencegahan COVID ini terlalu banyak. Ini sebetulnya banyak. Sebetulnya kalau saya masukkan semua, saya takutnya kalau waktu tidak cukup. Jadi kegiatan polisi dari pagi sampai malam, sampai jam 11 malam itu pencegahan COVID berjalan. Baik adik-adik, jadi saya ini sebagai gambaran saja. Jadi dari kepolisian juga ikut berpartisipasi dalam membantu pemerintah pencegahan penyebaran COVID-19. Di dalam ini ada 2 kegiatan dalam hal penanggulangan penyebaran COVID-19.
Yang pertama namanya operasi justisi. Sebetulnya operasi justisi diberlakukan kepada masyarakat yang melanggar ketentuan. Dalam hal COVID ini tidak namanya sanksi disuruh up, suruh nyanyi Indonesia Raya, suruh nyanyi vision. Melihat imbas dari COVID ini sangat luar biasa, baik kesehatan masyarakat, segi ekonomi. Jadi kalau diberi sanksi seperti kasihan. Jadi sanksi justisi ini hanya berupa fisik supaya mengingatkan mereka untuk begitu pentingnya menggunakan masker, begitu pentingnya untuk social distancing, begitu pentingnya tidak melakukan aktivitas apabila tidak mendesak sama sekali. Ya. Operasi justisi ini ada 4 bagian. Yang pertama itu kegiatan pembagian masker, selalu mengingatkan masyarakat untuk pentingnya menjaga protokol kesehatan. Nah, contohnya seperti ini. Ini dilakukan pada pagi hari. Jadi kalau polisi lalu lintas itu bangunnya harus jam 4:30, mandi jam 5 berangkat, 5:30 apel, kemudian 6:30 sudah bagi-bagi masker begini nih. Ayo kita bantu, kita pencegahan COVID-19, harus pakai masker, harus jaga jarak, begini. Seperti ini. Jadi pembagian masker, selalu mengedukasi masyarakat untuk selalu prokes. Itu kegiatan sampai siang. Jam 9, jam 10 selesai. Karena masyarakat yang berangkat bekerja itu kita selalu himbau, kita selalu peringatkan untuk menjaga prokes. Kemudian kegiatan jam 4 sore masih ada lagi, jam 4 sore karena pas kepulangan para pekerja kita membagi masker lagi. Bagi masker, kita selalu mengingatkan masyarakat karena memang ancaman hukumannya kan belum begitu ditegakkan untuk memberikan sanksi bagi masyarakat yang tidak menggunakan masker. Jam 4 pagi kita masih terus mengedukasi masyarakat karena begitu susahnya dalam kita menjalankan di lapangan. Masyarakat itu begitu tidak peduli, ada yang tidak percaya dengan adanya COVID, ada yang tidak mau menggunakan masker karena sesak. Tapi tetap dari kepolisian, baik TNI, Polri maupun Satpol PP, Dishub itu kita terus tanpa menyerah, tanpa kenal lelah. Bahkan ini hampir 1,5 tahun ini, dari Maret 2001 sampai bulan Agustus ini masih tetap kita bekerja, kita mengedukasi masyarakat, kita memberi pengertian kepada masyarakat betapa pentingnya untuk menjalankan protokol kesehatan. Kemudian masih ada malam jam 8 malam masih kita bekerja. Itu sasaran naikkan Mbak Leandra, dinaikkan lagi Mbak Leandra yang pertama. Nah, malam kita masih melakukan edukasi ke masyarakat untuk di tempat-tempat kerumunan masyarakat, di alun-alun, di tempat kafe-kafe itu sama. Itu betapa susahnya kita memberi pengertian masyarakat untuk menjalankan protokol kesehatan. Kemudian jam 11 malam, wah itu ya jam 11 malam itu biasanya anak-anak muda SMA itu nongkrong itu yang kita bubarkan untuk tidak berkerumun, bergerombol. Kemudian
pembubaran kerumunan itu dilakukan jam 10 sampai dengan jam 12 malam. Tiap malam kita keluar. Itu di kafe-kafe, di warung-warung. Kalau di Semarang itu terkenal dengan angkringan itu. Kalau di Solo, kalau di sini nasi kucing lah. Nah, itu kan ini banyak bergerombol di nasi kucing itu. Kita memberikan edukasi ke masyarakat untuk selalu menjaga protokol kesehatan. Kemudian yang kita lakukan kemudian setelah justisi ada pembagian masker, pengusaha berkerumun, kemudian ini ada yang namanya penyemprotan disinfektan skala besar. Nah, seperti menggunakan ini mobil rantis, mobil truk gede ini kayak embun itu, ini paling meriah kalau ini. Jadi penyemprotan berskala besar itu kita lakukan kemarin waktu bulan Maret, April waktu Kudus, zona merah, Demak, zona hitam. Nah, kita menggunakan ini. Ini butuh kendaraan begini ada 4, selain mobil polisi ada damkar, penyemprotan keliling kota. Jadi untuk membunuh virus corona kita melakukan penyemprotan disinfektan. Ini disinfektan ini 1 tangki itu butuh obatnya kurang lebih 4 jerigen obat untuk 1 tangki. Ya 4 antara 5. Kemarin kita berikan 5 jerigen untuk disinfektan 1 tangki mobil itu. Kalau ada 5 berarti kita butuh 25 jerigen. Jadi memang biaya besar untuk penyemprotan itu, tapi demi kesehatan masyarakat kita tetap lakukan. Walaupun kita mendapatkan protes dari mana-mana karena penyemprotan ini kan yang kena di mobil, kena di motor, kena di dagangan, jadi wah kita dimaki-maki sama masyarakat. Tapi demi kesehatan ya harus kita lakukan. Karena penyemprotan ini jaraknya sekitar 5 meter ke kiri dan kanan ini. 5 meter kena. Jadi kalau kena mobil, kena dagangan, wah kita dimaki-maki sama pedagang-pedagang itu. Tapi tidak apa-apa. Jadi ini hanya pekerjaan untuk karena kita berbuat baik itu maksudnya berbuat baik untuk masyarakat, tapi pekerjaan kita belum tentu dinilai baik, kan begitu. Jadi tidak apa-apa. Jadi intinya tujuannya untuk mencegah penyebaran COVID-19. Kemudian yang selanjutnya setelah penyemprotan disinfektan yang kita lakukan dalam pihak dari kepolisian bergabung dengan TNI itu vaksinasi. Kalau nanti orang tuanya adik-adik pernah vaksin pasti ada. Waktu 1 Juli kemarin itu 1.000 orang per hari untuk vaksinasi program dari Pak Kapolri. Jadi polisi yang ngatur, polisi yang mencari untuk vaksinasi serempak, akhirnya tercapai 1.000 orang per hari selama berapa hari, itu tercapai berapa puluh ribu. Kemudian kemarin 2 hari yang lalu kita programkan 4.000 vaksin, sampai hari ini masih dilaksanakan 4.000 vaksin per hari. Ini vaksin pertama, yang hari ini juga sudah dimulai vaksin yang pertama. Capaiannya sehari 4.000, sudah berjalan 3 hari ini. Berarti 4.000 kali 12.000 untuk vaksin. Karena perintahnya Pak Jokowi, vaksin itu akhir tahun ini harus sudah
vaksin semua lapisan masyarakat biar ada bekal untuk kita menghadapi tahun-tahun berikutnya, karena kita tidak bisa memastikan pandemi COVID ini berakhir sampai kapan, tidak ada yang tahu. Itu aja Dek, jadi gambaran tugas kepolisian dari segi lalu lintas, dari segi penyebaran COVID, yang kita lakukan operasi justisi itu. Kemudian yang kemarin menjelang libur panjang itu pemerintah mengeluarkan PPKM darurat. Jadi ingat, PPKM itu singkatan dari pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Kalau dilihat dari imbas sosial ke masyarakat memang berimbas, tapi pemberlakuan PPKM ini untuk mencegah semakin banyaknya, semakin luasnya penyebaran COVID seperti yang terjadi waktu Hari Raya Idul Fitri 2001. Itu karena mudik pada nyuri-nyuri, akhirnya penyebaran COVID-19 melonjak tajam. Nah, kemarin PPKM darurat ini diberlakukan karena orang yang dari luar, terutama yang zona merah itu karena banyaknya di daerah tersebut banyak orang yang terpapar COVID, itu yang dikatakan zona merah. Contohnya begini, satu RT yang adik-adik ada 5 yang kena, ada yang 7 yang kena, itu sudah diblok zona merah. Nah, jadi kalau PPKM ini antar daerah, PPKM ini diberlakukan bagi masyarakat yang dari luar kota yang mau masuk ke kota lain tanpa dilengkapi dengan vaksin. Yang pertama, surat vaksin, kemudian tanpa dibekali dengan hasil swab antigen, itu tidak boleh masuk, diputarbalikkan kembali ke daerah atau ke kota asal. Jadi itu pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat itu dari segi lalu lintas. Jadi penyekatan itu, penyekatan kalau dari luar kota masuk sudah divaksin, sudah swab, sudah hasilnya negatif, baru keperluannya apa? Oh, menjenguk orang tua sakit, ya dipersilakan, jadi tidak dipersulit. Tapi kadang-kadang masyarakat menggambarkannya terlalu berlebihan hingga terjadi protes di sana, protes di sini. Sebetulnya itu tidak saklek itu tidak. Jadi kalau memang sudah ada hasil swabnya, sudah ada vaksinnya, dipersilakan. Kemudian kalau adik-adik pernah jalan-jalan dengan orang tua, ada penutupan jalan menuju ke tempat orang berkerumun, itu kan ada di Simpang 5 umpamanya. Simpang 5 di ujung Banaran ditutup, ujung Pahlawan ditutup, di depan RRI itu ditutup, Gajah Mada itu ada penutupan jalan. Maksudnya supaya masyarakat tidak berkerumun di satu titik yang nantinya menjadi klaster baru penyebaran COVID. Contohnya di Simpang 5. Biasanya di masyarakat kan berkumpulnya di Simpang 5, main sepeda-sepedaan di situ, main sepatu roda di situ, ditutup aksesnya masuk ke dalam kota. Maksud dan tujuan penutupan akses itu seperti itu, untuk mengurangi masyarakat berkerumun agar tidak ada penyebaran COVID-19. Itu aja adik. Jadi saya mau bertanya, siapa yang bisa jawab ini?
Halo, masih ada yang mendengar saya? Tangan ya. Nah, Angkat tangan yang ini ada lembaga ya. Nanti macam-macam rambu-rambu ada berapa? Ayo, masih ingat? Angkat tangan ya. Ayo angkat tangan. Bukan namanya. Saya. Siapa namanya? Go. Jo. Kurang jelas buku. Go. Pak. Go, Pak. Hugo. Iya. Ya, Hugo. Kelas berapa, Go? Kelas 2, Pak. Wes, kelas 2 mantap. Apa? Berapa, Go? Ada 4. Apa saja? Ada rambu perintah. Cocok, betul. Ada lampu Terus? larangan. Betul, pintar. Terus ada rambu Apa, yo? petunjuk arah. Wah, betul. Larangan, perintah, tunjuk, terus? Terus rambu yang rambu peringatan. Nah, pintar. Pintar, betul. Jadi, Hugo, kelas 2. Hebat. Ada rambu-rambu peringatan, rambu-rambu larangan, rambu-rambu perintah, rambu-rambu petunjuk. Hebat. Hugo, cita-citamu jadi apa, Go? Polisi. Wah, mantap. Kalau mau jadi polisi, itu harus rajin belajar, biar nilainya bagus. Karena nilainya itu minimal rata-rata 7,5. Harus rajin belajar, rajin berolahraga, nurut sama orang tua. Wah, mantap. Hebat. Nanti hadiah ambil di rumahnya Po ya, tuh. Iya, Pak. Hadiah apa? Di mana rumahnya? Nanti kamu jalan-jalan ke rumahnya Flo. Nanti aku cari di Google Maps. Oh ya, cari di Google Map. Terus pertanyaan berikutnya. Siapa yang bisa jawab ini? Rambu-rambu larangan warna dasarnya apa? Alexa Costa. Alexa mana Alexa? Dibuka, Nak. Warna merah. Rambu-rambu warna Merah. oh, merah. Pinter Alexa. Alexa, kelas berapa Alexa? Kelas 3A. Ayo, kelas 3A. Alexa ya. Pertanyaan yang kedua Alexa. Rambu-rambu petunjuk itu warna dasarnya apa? Alexa mana? Warna hijau. Wih, pintar. Itu dalam membantu pemerintah dalam penyebaran COVID-19 yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan TNI itu apa saja? Tetap di Tadi lu. rumah. Belajar di rumah. Bagus. Apa lagi? Disinfektan. Ya, betul. Belajar di rumah. Terus Protokol kesehatan. ya. Sekarang ada yang bertanya, saya yang menjawab. Terima kasih Bapak Dono. Acara selanjutnya adalah sesi pertanyaan. Silahkan yang mau bertanya 3 anak untuk mengajukan pertanyaan kepada Bapak Dono. Dari dulu Bapak Mau- cita-citanya apa sih, Pak? Wah, kalau Pak Dono itu dari dulu cita-citanya memang mau masuk Akabri dulu. Akabri itu yang di Akpol itu loh. Yang kalau dulu kan namanya Akabri, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Sekarang jadi Akpol, Akademi Kepolisian. Tapi berhubung badannya Pak Dono dulu gemuk,
kayak flow itu akhirnya tidak bisa masuk karena kebesaran badannya. Harusnya kan cari yang kurus-kurus. Jadi akhirnya masuk di kepolisian, tapi yang di bawahnya Akpol, Bintara masuk. Kemudian pendidikan di Bali, tugasnya di NTT, kemudian pindah ke Jawa Tengah. Jadi udah muter, Pak Dono udah muter. Memang dari kecil cita-citanya pengen jadi polisi kayak Hugo begini. Makanya Hugo harus rajin belajar, nurut sama orang tua, rajin berolahraga, biar tidak gemuk kayak Pak Dono ini, kayak ayahnya Flo. Dulu karena gemuk masuk Akpol tidak bisa, kegemukan. Akhirnya masuk Bintara Polisi. Itu ya aku ya. Kamu semangat, tetap belajar, tetap rajin berolahraga. Siap. Ya, wah mantap. Mantap begitu. Ini calon prajurit Bayangkara, Hugo. Mantap, Hugo. Kapan vaksin untuk anak di bawah 12 tahun? Vaksin anak 12 tahun. Jadi Di bawah 12 di bawah tahun. ya. Di bawah 12 tahun itu belum ada program vaksinnya untuk COVID ya. Kalau vaksin apa imunisasi dari bayi, tapi kalau program vaksin untuk COVID-19 itu baru menginjak usia 12 tahun. 12 tahun ke atas, yang 12 tahun ke bawah belum, karena programnya Pak Jokowi itu yang untuk usia lanjut sudah, untuk usia produktif baru dilakukan ini, kemudian dengan pelajar ini. Jadi usia produktif baru dijalani ini. Setelah ini selesai nanti baru usia 12 tahun 17 tahun sampai dengan 12 tahun lah. Yang 12 tahun ke bawah belum ada program. Jadi polisi enak enggak? Wah, enak dong. Ini lah Putri mau jadi apa Putri besok besar? Mau jadi polwan ya, Put? Kan mau jadi dokter hewan. Waduh, dokter hewan. Ya, tidak apa-apa. Di kepolisian juga ada itu kuda, ada anjing. Nanti Putri nyuntikin anjing di kepolisian sana ya. Anjing pelacak, itu kan banyak itu. Nanti yang ini Putri ya, Put. Tidak apa-apa. Dokter hewan. Karena di kepolisian juga membutuhkan dokter hewan. PPKM kapan selesai? PPKM itu selesainya kalau prosentase COVID sudah menurun. Jadi ini kemarin PPKM darurat diturunkan menjadi PPKM level 4. Jadi sudah ada dilonggarkan karena indikasi penyebaran COVID ini sudah menurun. Grafiknya sudah menurun. Grafik itu dilihat dari banyaknya pasien COVID baru dan perbandingan antara pasien COVID baru dan pasien yang sembuh. Kalau masih banyak yang terpapar sedangkan yang sembuh itu sedikit, berarti COVID itu masih tinggi. Nah, ini berhubung yang sembuh lebih besar daripada yang sakit, levelnya diturunkan. Nanti kalau yang sembuh lebih banyak daripada yang sakit, nanti akan dilonggarkan kembali. Dan kemudian kalau bulan depan atau pertengahan bulan itu sudah rumah sakit sudah tidak penuh lagi, sudah normal, baru kita normalkan. Vano 2A. Vano 2A. Cita-citamu apa, Vano? Jadi polisi. Wah, Vano mantap. Vano 2A. Cita-cita jadi polisi.
Vano ini cowok apa cewek ya? Cowok ya? Cowok. Iya, itu tadi latihan barbel loh, Pak. Wih, Jadi dia itu latihan Vano. barbel juga. Mana Vano tadi? Itu dempel, mana Vano, dempelmu? kalau mau jadi polisi dari kecil jangan angkat barbel dulu. Nanti kayak Bapak Evlo ini mau masuk akpol karena badannya sudah terbentuk, akhirnya tidak jadi 3 kali bapaknya Evlo daftar akpol tidak jadi karena badannya sudah terbentuk. Jadi kalau Vano mau jadi polisi jangan angkat-angkat barbel dulu. Mending lari dulu aja, latihan lari. Nanti kalau sudah SMP, SMA baru push up itu tidak apa-apa. Ya Vano ya. Ya. Yang paling terpenting rajin belajar. Berolahraga itu lari saja, kemudian nurut sama orang tua. Itu yang paling penting. Paling penting. Pokoknya Pak. kejar nilaimu setinggi-tingginya. Kalau tinggi badan masuk ke polisi itu yang cewek 160. Kemudian yang cowok minimal ya. Yang cowok minimal 165. Itu yang cowok. Pokoknya paling pendek itu 165. Kalau adik-adik pengen jadi polisi, pengen tinggi, latihan renang. Renang itu nanti membuat tubuh kita jadi tinggi. Ya, renang bagus. Belajar renang. Pokoknya kalau di kolam renang jangan mainan, berenang. Itu nanti tinggi, badannya bagus. Nanti untuk modal jadi polisi. Tapi yang paling penting belajar. Nah, mantap Vano ya Vano, jadi polisi. Nanti kayak ayahnya Flo ini nanti, kayak Pak Dono nanti. Tapi jangan gendut-gendut, karena polisi itu tidak boleh gendut. Kalau gendut nggak bisa ngejar penjahat. Ya. Kayak Pak Dono kan sudah terlalu gendut ini. Makanya di lalu lintas, dijemur di jalan itu biar kurus, tapi tidak kurus-kurus juga. Kenzo, Ya. wih, rambutmu sudah potongannya bos, wih, rambutmu udah bosan gitu Usia tuh. pensiun polisi itu berapa? Nah, boleh daftar polisi itu usia 17 tahun. 17 tahun lulus SMA itu kan, itu bisa daftar polisi sampai usia 22 tahun. 23 sudah tidak boleh. Jadi daftar polisi itu umur 17 sampai 22 tahun. Kemudian pensiunnya umur 58 tahun. Usia 58 tahun nanti pensiun. Ya so, Ya. kalau Kenzo pengen jadi polisi, belajar yang rajin, nurut sama mamahmu, nurut sama papahmu, Iya, Pak. terus rajin berolahraga biar sehat. Oke, itu ya. Pokoknya panjang jadi polisi. Kalau Kenzo ini jadi akpol, nanti Saya jadi jadi jenderal tentara, nanti. Pak. Wah, tentara sama saja. Nanti Kenzo jadi tentara sampai jenderal Kenzo, ngeri sekali, hebat Kenzo. Tentara sama polisi sama saja. Pokoknya menjadi abdi negara. Ya Kenzo ya. Tetap semangat, rajin belajar Kenzo. Ya, Ya, Pak. adik-adik. Nah, pertanyaan terakhir dari Kenzo 2A. Ibu guru mau tanya, Pak. Wah, kenapa Bu? Bertanya. Iya ini Bu Pak Lupi ini, Pak. Nah, Bu Pak Iya, Saya Lupi Pak tanya mau apa, Bu? tanya. Ingin alih profesi, Pak. Duh. Enggak, Pak.
Ini Pak Dono, saya mau Bentar, tanya Pak Bu Dono Palupi. Nah, tuh, Pak. Boleh ya satu aja. Kalau lolos ya, Pak, ya, Boleh, jadi boleh, polisi boleh. ya, Pak. Ini Bu Palupi, cita-citanya apa Bu? Saya jadi ini Pak, polwan aja ya. Kalau boleh, usianya tadi katanya sampai 22 ya Pak? Saya kan baru 18 Betul. soalnya. Iya. Nah, Ya. 18. Ini Pak mau tanya, kalau kan ada yang bilang kalau mau jadi polisi tuh matanya tuh nggak boleh minus gitu. Itu katanya pernah dengar-dengar itu. Itu benar nggak ya Pak kalau pakai kacamata tuh boleh tidak? Gitu. Kalau menjadi polisi. Karena kan sekarang apalagi Oh, anak-anak betul. sudah banyak online, banyak pegang HP, lah ketagihan Betul, sama betul, alat-alat betul. ini apa HP dan juga laptop ya Pak. Apalagi kalau sudah asik Ya. game itu deket banget. Nah, kira-kira pengaruh tidak itu Pak? Makasih. Terima kasih Bu Palupi. Jadi kalau jadi mau daftar ke kepolisian itu memang tidak bisa minus. Minus itu masih bisa diupayakan menjadi normal setelah di laser itu. Tapi yang lebih parah kalau sudah silinder. Kalau silinder itu kan tidak bisa diapa-apain. Kalau minus di laser masih normal, masih bisa diupayakan. Tapi kalau silinder tidak bisa. Makanya itu adik-adik kalau daring, kalau belajar online jangan sambil tiduran. Karena belajar sambil tiduran itu yang membuat mata kita menjadi silinder. Kalau sudah silinder itu tidak ada obatnya, dioperasi juga tidak bisa. Kalau minus, kalau mau daftar polisi masih bisa di laser, nanti normal kembali. Kemudian kalau sudah silinder itu akan ketahuan, pasti ketahuan. Itu tidak akan lolos. Jadi tetap kalau belajar jangan sambil tiduran. Lebih baik duduk tegak, belajar daring itu lebih bagus. Itu ya Bu Palupi. Jadi iya, terima kasih Pak. Kalau minus masih bisa diakali. Kalau Bu Palupi mau jadi polwan masih ada waktu. Ini 18, 19, 20, 21, 22. Bu Palupi kalau gagal jadi polwan, jadi bayangkari saja Bu. Betul, Pak, betul itu. Nah, jadi bayangkari aja peluangnya masih banyak Bu. Bu Ika ini Pak, kalau Bu Bayangkari Bu Ika aja. Bagus ya. Saya sayang ya, Pak. Betul. Demikian adik-adik, jadi pelajaran literasi ini terakhir ditutup pertanyaan dari Bu Palupi yang sudah kami jawab. Untuk kesehatan mata itu di kepolisian sangat penting sekali karena selain diajari menembak juga nanti diajari morse itu jadi sangat penting sekali. Untuk pelajaran literasi sekarang ini saya akhiri, semoga adik-adik semua tambah rajin belajar setelah mendapat sedikit informasi dan edukasi dari kepolisian, semoga bermanfaat. Kemudian dari segi penyebaran COVID semoga selalu diberi kesehatan. Ibu guru, Bu Ika, terima kasih banyak, Bu Sandi, Bu Palupi dan semuanya guru-guru SD Korposari, matur nuwun. Saya diundang di sini memberi edukasi kepada adik-adik, anak-anak semua. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Berkah dalam, waktu saya kembalikan ke Mbak Leandra, monggo Mbak. Terima kasih Bapak Dono sudah meluangkan waktu untuk kami. Nah, teman-teman, tadi kalian sudah mempelajari berbagai macam rambu-rambu lalu lintas. Rambu-rambu lalu lintas sangat penting untuk kita agar kita bisa tahu saat berkendara. Selain rambu-rambu lalu lintas, polisi juga berpartisipasi untuk penanggulangan COVID loh. Tadi ada yang membagikan masker, ada yang menyemprotkan disinfektan, ada yang membubarkan kerumunan.
dan masih banyak lagi. Untuk itu, kita harus membantu bapak-bapak polisi dalam menanggulangi COVID dengan cara mentaati prokes 5M yang kita mulai dari kita terlebih dahulu. Semoga menginspirasi.